kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Para saudara yang terkasih, tahun 2015 sudah di penghujung dan ada banyak peristiwa baik di tingkat internasional maupun di tingkat lokal di nasional maupun juga mungkin di daerah kita masing-masing, peristiwa-peristiwa yang patut dicatat di dalam sejarah. Peristiwa-peristiwa penting tersebut antara lain kalau di misalnya tingkat internasional kita bisa melihat kembali misalnya peristiwa Charlie Hebdo, bagaimana pembantaian yang sedemikian rupa terjadi, atau mungkin disusul peristiwa sesudahnya ada teroris di Paris, di kota Paris yang sungguh mengejutkan bukan hanya negara Prancis tetapi juga mengejutkan seluruh dunia. Bencana-bencana alam lain misalnya gempa bumi, ya, itu juga peristiwa-peristiwa yang menelan begitu banyak korban di Nepal ataupun juga di belahan bumi lain. Di tingkat nasional sendiri ada begitu banyak peristiwa yang beberapa saat ini sempat membuat kita semua menjadi tergelisahkan, bahkan juga dunia di Asia, ya, itu adalah peristiwa kebakaran hutan yang hampir terjadi menyeluruh di wilayah Nusantara ini. Ada korupsi yang luar biasa, ya, bahkan dilakukan secara berjamaah, dilakukan terang-terangan. Belum lagi para saudara yang terkasih, para elit politik kita dewasa ini sepertinya dibutakan oleh nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran. Padahal mereka adalah para edukator masyarakat yang seharusnya mendidik masyarakat kita. Menarik bahwa dalam situasi seperti itu kita merayakan peristiwa Natal. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ia berinkarnasi, sabda menjadi manusia. Bahwa ia hadir tidak menunggu dunia menjadi lebih baik. Tetapi dunia, di saat dunia masih kacau penuh dosa, ia hadir. Apa yang mau ditanamkan sebenarnya? Yang mau ditanamkan tidak lain adalah bahwa kita walaupun mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang tadi rasanya membuat kita kehilangan harapan, hendaklah membuat kita tetap memiliki pengharapan. Karena apa? Karena Allah sendiri hadir pada saat situasi dunia yang masih demikian. Kalau demikian itulah yang patut kita teladani. Kita sebagai murid-muridnya patut juga membawa pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang tadi, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kesejahteraan umat manusia. Di Keuskupan Agung Jakarta selama tahun 2015 dicanangkan sebagai tahun syukur. Menarik bahwa dalam situasi seperti tadi kita diajak untuk bersyukur. Apa yang tidak bisa kita syukuri? Di sisi lain di paroki kita pada tahun 2015 ini dicanangkan sebagai tahun keluarga. Lalu di tahun 2016 Bapak Suci telah mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun kerahiman Allah. Dan secara khusus paroki di MBK ini bersama dengan seluruh Keuskupan Agung Jakarta juga mengucap syukur bahwa kita bersama diajak untuk merenungkan, merefleksikan tentang kerahiman Allah. Secara serempak tanggal 8 Desember tahun kerahiman Allah ini telah dibuka oleh Bapak Suci dan juga oleh para uskup di seluruh keuskupan, hampir mungkin di seluruh dunia. Intinya kita diajak untuk menyadari bahwa Allah itu senantiasa berbuat baik. Allah itu berbuat belas kasih, Allah itu senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu untuk olah rohani banyak hal yang bisa kita lakukan. Antara lain kita diajak berdoa novena, beradorasi, lalu juga bersiarah ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Semuanya itu tentunya para saudara yang terkasih diharapkan dapat membantu kita mengembangkan kehidupan rohani kita sekaligus menyadarkan dalam diri kita akan kerahiman Allah yang begitu besar yang setiap saat
dicurahkan ke dalam diri kita. Bapak Suci sendiri membuat statement pernyataan yang sangat menarik, yakni bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga senantiasa terluka. Namun, menarik pula bahwa Bapak Suci mengingatkan bahwa di tengah-tengah keluarga pula lah sebenarnya luka-luka itu bisa dibalut, luka-luka keluarga itu bisa disembuhkan. Ini sebenarnya undangan bagi setiap keluarga untuk menjadikan keluarga itu sebagai tempat-tempat untuk menyembuhkan luka-luka kehidupan. Saudara sekalian, saya Romo Heri bersama juga dengan teman-teman Romo yang lain, Romo Medi, Romo Kris, dan Romo Andi, bersama para Romo Karmel di Wisma Karmel Tosika, bersama para Romo di Provinsialat Kongregasi Pasionis, bersama para Suster Sang Timur, bersama Suster Haka, Dewan Pleno Paroki Tomang Gereja MBK, mengucapkan Selamat Natal tahun 2015. Semoga dengan inkarnasi Yesus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah keluarga kita, membaharui kehidupan kita. Dan selamat tahun baru 2016. Semoga di tahun 2016 ini para saudara semakin mengalami sukacita kegembiraan karena kerahiman Tuhan, dan keluarga juga semakin mengalami sukacita karena kehadiran Allah. Dan terlebih kita mampu merasakan dan membagi kerahiman Tuhan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.